tadi sudah melakukan kegiatan pembelajaran di kelas 3, secara keseluruhan pembelajarannya sudah bagus ya. Kemudian anak-anaknya juga antusias, saya lihat, kemudian menarik pembelajarannya intinya seperti itu. Nah sekarang saya tanya dulu ini rasanya Pak Sarif bagaimana setelah melakukan pembelajaran, diobservasi, ada belakangnya ada orang yang memantau, mengawasi begitu, rasanya bagaimana? Rasanya tentu saja sebelumnya deg-degan ya, meskipun sudah biasa mengajar, tapi memang kalau dipantau itu ada perasaan yang berbeda. Tapi karena memang sudah beberapa kali supervisi ya, saya bisa menghandle perasaan itu dan mencoba tenang, dan alhamdulillah sekarang ya terjadi dan mudah-mudahan hasilnya maksimal. Ya, berarti udah plong lah ya, sudah Ya, ada gitu, dan ini sudah biasa dilakukan gitu. Ini sudah beberapa kali melakukan kegiatan supervisi gitu. Kemudian terkait tujuan yang tadi Pak Sari inginkan itu kan bisa memaksimalkan pembelajaran di diferensiasi, kemudian KSP gitu ya. Dan setelah tadi diimplementasikan sudah tercapai nggak yang diharapkan Pak Sari? Saya rasa tercapai tapi belum maksimal. Yang sudah tercapai yang mana? Yang sudah tercapai itu tentang PSN-nya. Ya KSN-nya mas saya. Kemudian kalau yang berdiferensiasinya memang tadi ada beberapa kendala di mana ada 4 cerita, satu kelompok bisa seluruhnya, kelompok 1 bisa 2,5, kelompok 1 bisa 3. Jadi memang mungkin saya dalam mengidentifikasi gaya belajar mereka, atau saya salah dalam menempatkan diferensiasinya itu yang masih menjadi ganjil. Terus kalau memang belum maksimal, itu ada tindak lanjut ya, ada tindak lanjutnya. Nah itu kira-kira tindak lanjutnya apa ini yang mau diterapkan itu? Sebenarnya tidak harus di kelas 3 ya, tapi kalau di kelas 3 mungkin apa ke depannya begitu. Saya baik. Untuk melakukan pembelajaran dari diferensiasi itu kan yang saya tahu memang harus ada observasi mendalam untuk bisa mengetahui gaya mereka. Sedangkan saya waktu pembelajaran hari ini memang observasinya masih tipis-tipis seperti itu, belum maksimal. Jadi mungkin saya akan mencoba belajar lagi untuk mengidentifikasi bagaimana cara untuk mengetahui kelompok-kelompok siswa, cara belajarnya bagaimana, sehingga nanti ketika saya mengelompokkan itu benar-benar sudah sesuai gaya mereka, sehingga waktu belajar tujuan pun segera tercapai. Ya, intinya belajar mengidentifikasi. Betul. Ini sebenarnya karakter anak itu auditory, kinestetik atau visual gitu ya. Nah tadi kelompok kan sudah dibentuk ya. Nah itu berdasarkan apa kelompok yang tadi? Ada 3 kelompok, masing-masing 6 itu ya. Nah itu berdasarkan apa? Itu berdasarkan gaya belajar kan Ibu. Jadi saya mengobservasi sudah observasi dulu. Betul, tapi observasinya mungkin hanya sebatas sepertinya ini karena ini sering mendengar, ini suka gambar-gambar, ini sering bergeraknya terlalu cepat dan lain-lain seperti itu. Jadi belum seperti angket, ya, belum pakai angket, belum pakai rubrik ya, sebatas mengamati tingkah laku anak gitu ya. Sekarang kegiatan refleksi Pak, bukan balik apa yang sudah saya amati tadi dari pembelajaran Pak Sarif, ada beberapa catatan untuk perbaikan, karena tujuan kita supervisi, tujuan kita observasi adalah memperbaiki pembelajaran, itu bukan menghakimi tetapi memperbaiki. Beberapa yang saya catat ini, yang pertama alokasi waktu untuk di RPP, karena Pak Sari juga tidak mencantumkan pendahuluan berapa. Ini kan jangan masih 2 kali pertemuan, 20 tambah 100 kan 120 ya, kemudian 20 penutup. Padahal kita praktek hanya 70 menit. Jadi ini mungkin yang tadi saya sampaikan sudah digunakan RPP jadi 1 pertemuan, sehingga akan terlihat pendahuluannya berapa, kemudian intinya berapa. Tadi pendahuluan saya catat itu 10 menit gitu ya. Dengan 10 menit, berarti untuk kegiatan inti dengan lebih banyak tadi 55, penutup hanya 5 menit. Betul, jadi nanti 3 di 10, 55 sama 5, nanti 7 menit. Itu kemudian dari awal sampai akhir itu anak sama sekali belum buka buku tulis. Belum buka buku tulis,
seandainya ada buku paket gitu. Jadi tetap menurut saya bagian dari pendakwah adalah menyiapkan anak secara psikis dan fisik, termasuk itu media pembelajaran, sumber belajarnya disiapkan. Itu anak buka dulu bukunya gitu. Sampai akhir tadi belum buka. Iya. Karena dari itu. tadi kan memang saya mempersiapkannya untuk yang cek pulpen itu ya. Bukan sama tempat pensil itu. Karena biasanya itu jadi ini pembenaran ya, tapi kalau nanti membuka buku yang lain malah nanti mereka kurang fokus. Jadi memang saya sediakan LKPD-nya, kemudian saya juga sediakan media-medianya itu. Jadi ada gambar-gambar yang digambar di tembok, kemudian yang cerita itu juga sudah saya buat potong-potong, kemudian yang satu ini juga dengan audionya, sehingga harapannya dengan hanya memegang pulpen saja itu mereka akan berkolaborasi untuk mengerjakan yang lembar diskusi itu. Jadi nanti benar-benar tidak coret-coret buku yang lain atau buku gambar yang cukup. Itu tujuannya biar anak fokus, tetapi ketika anak belajar tetap anak harus punya rekan bijaksana. Minimal ketika di akhir pembelajaran di mana yang akan jadi anak sudah nyata gitu. Silakan dicatat yang penting gitu, biar anak punya catatan ketika besok dengan mengajukan materi kemarin apa ya, coba dibuka terkini gitu. Minimal ada 2 tadi yang dicatat anak gitu ya. Yang pertama itu 3 elemen untuk peduli. Yang pertama itu peduli terhadap lingkungan, yang kedua makhluk hidup dan sesama. Minimal anak punya catatan itu. Kemudian tadi sikap yang muncul dari peduli itu ramah, rendah hati, kemudian satunya lagi apa itu? Ya minimal adil yang mencatat. Karena apa? Ketika pertemuan anak punya tanggal sekian Pak Sarin menyampaikan materi. Minimal secara tujuannya gitu. Itu kok gak apa-apa tujuannya fokus, tapi di akhir minimal ada bukunya sedikit gitu ya. Itu berikutnya untuk kenapa tadi LKPD ada yang belum selesai, karena saya melihat lembar kerjanya itu terlalu kompleks gitu. Mungkin lebih sederhana lagi biasa. Jadi cerita 1, cerita 2 itu cukup, tapi 4 itu terlalu banyak. Jadi anak itu menganalisis 1 nomor saja itu butuh waktu. Yang melihat visual itu berarti dia dengan sesama. Yang gambar pun harus mengamati gitu ya. Dan yang mungkin yang paling mudah ketika mengurutkan itu yang cerita itu memang hanya mengurutkan, karena tidak boleh mengamati gitu. Jadi lebih disederhanakan lagi, cukup 2 menit. Jadi waktu pasti pas, semuanya sudah selesai tepat waktu 2 menit. Jadi itu kembali banyak. Oh ya, kemudian jangan biasakan bertanya klasikal gitu. Misalnya, kemarin sudah apa belum ya gitu. Kemudian tanya tadi siapa yang bisa, kemudian tanya apa sudah belum. Pokoknya itu lah. Misalkan ketika bertanya biar bisa menunjuk kemampuan individu, tunjuk satu anaknya. Misalnya tadi konkretnya Yuna gitu ya. Misalnya, Yuna kamu nggak tahu nggak surat al-Isra artinya apa begitu. Siapa yang sudah mendengar surat al-Isra? Kalau terbiasa klasikal itu nanti tidak bisa mengukur kemampuan anak satu persatu gitu. Klasikal boleh, klasikal itu hanya untuk memutus semangat anak. Kita bertanya, ayo baru jawab, kan senang ya semangat. Tapi ketika pembelajaran atau materi tertentu tunjuk satu anak. Ketika anak bisa beri apresiasi, nanti ada kebanggaan, ada pujian, ada ribet gitu. Anak mau aku jadi pasaran bisa jawab gitu ya. Akhirnya kita bisa melihat si A sudah bisa, si B belum gitu. Jadi jangan biasakan semuanya. Secara keseluruhan sudah bagus, nanti diferensiasi sudah muncul, KSN juga sudah muncul. Jadi di RDP di sini yang dengan tulis pembelajaran diferensiasi sebenarnya lebih bagus lagi kalau ditulis diferensiasi konten, diferensiasi program gitu ya, proses. Di sini mungkin sudah muncul semua ini, kontennya sudah, prosesnya sudah, programnya sudah. Programnya tapi LKPD walaupun mungkin belum selesai, bukan besok. Jadi sudah benar. Itu kan secara keseluruhan sudah bagus. Pembelajarannya juga sudah menarik, dan yang penting 3 poin itu sudah ada, kelasnya nyaman, kemudian prosesnya efektif, dan asesmennya muncul. Itu Pak Samad. Terima kasih. Dan mohon maaf jika apa yang saya lakukan kurang berkenan. Intinya ini untuk kebaikan kita. Terima kasih.
HPI ya, sama-sama.